Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di nomor 9. Ya, pada nomor 9 itu kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatif dari fungsi di atas. Ya, oke. Nah, jadi ingat, fungsi kumulatif itu didefinisikan sebagai peluang X kurang dari X, ya. Nah, itu adalah integral dari min hingga sampai fx ft dt, ya. Nah, jadi karena memang intervalnya itu ada di 0 sampai 1, berarti boleh kita tulis di sini hingga, ya, hingga kita hitung dari hingga sampai x ini, kemudian sampai x ini dan sampai x ini, gitu ya. Nah, jadi langkah pertama adalah dipastikan nilai di sini adalah 0. Nah, tinggal kita hitung nilai X untuk di sini ya. Jadi ketika X-nya itu ada di antara 0 sampai 1, maka fungsinya adalah integral, ya. Si fx ini boleh kita tulis integral dari 0 sampai X. Saya langsung tulis 4x per 5 ditambah, T per 5 3 per 5 dt, ya, atau boleh kita integralkan jadi 4 per 5 1 per 2 T kuadrat ditambah dengan 3 per 5 T dengan batas 0 dan X. Jadi boleh kita tulis 2 per 5 X kuadrat ditambah dengan 3 per 5 X, gitu ya. Nah, kemudian dipastikan juga kalau X-nya lebih besar dari 1, itu pasti fungsinya adalah nilainya adalah 1, ya, karena fungsi kumulatif. Nah, sehingga fungsi kumulatif yang bisa kita bikin adalah seperti ini. Ya, 0 untuk X-nya kurang dari 0 dan 2 per 5 X kuadrat ditambah 3 per 5 X untuk X-nya di antara 0 sampai 1 dan nilai 1 untuk X-nya lebih besar dari 1. Nah, inilah fungsi kumulatif yang akan kita cari, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Oke, di nomor 10 itu ada fungsi kumulatif. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi fx-nya. Nah, fungsi kumulatifnya itu kan gini. Nah, yang ditanyakan adalah batas P-nya, ya. Nah, jadi fungsi kumulatif, ya, pasti kita bisa tulis gini, bahwa nilai f dari 3 dikurangi dengan f dari P, itu jawabannya harus 1. Ya, kenapa 1? Karena kumulatifnya pasti 1, gitu ya. Karena batasnya, P-nya itu batasnya. Berarti tinggal dimasukkan, jadi 4 kali 3 kuadrat dikurangi dengan 3 pangkat 3 dibagi dengan 6 dikurangi 4P kuadrat dikurangi dengan P pangkat 3 bagi 6 sama dengan 1. Kita kalikan semuanya dengan 6. Ya. Berarti 936 dikurangi dengan 27 dikurangi dengan 4P kuadrat min P pangkat 3 sama dengan 6. Ya. Atau boleh kita tulis di sini ada 9 dikurangi 4P kuadrat ditambah dengan P pangkat 3 sama dengan 6. Atau P pangkat 3 dikurangi 4P kuadrat ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ya. Nah, kira-kira coba kira-kira berapa ya nilai P-nya? Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya bisa kita peroleh dari sini.
Nah, untuk mendapatkan nilai P-nya kita bisa lihat ya, sepertinya, pakai Horner aja gitu ya. Jadi di sini ada 1, min 4, 0, 3 gitu ya. Nah, lihat aja faktor dari 3 pasti yang paling gampang adalah 1 ya. Coba 1, kemudian di sini 1, min 3, kemudian min 3, ketemu min 3, dan min 3 di sini adalah 0. Nah, jadi dipastikan bahwa salah satu nilai P yang memenuhi ini adalah P-nya sama dengan 1 ya. Dan kebetulan nilai P itu kurang dari 3, maka dipastikan nilai P yang kita jawab adalah jawabannya 1 ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Nomor 11 kita akan menentukan nilai ekspektasi dari 3X ditambah dengan 2. Nah, jadi ekspektasi dari 3X ditambah dengan 2 itu sama aja kalau mengikuti sifatnya 3 dari ekspektasi dari X ditambah dengan 2. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita menentukan nilai ekspektasi dari X ya. Ekspektasi dari X berarti integral ya dari 0 sampai 1 ya. Nah, oh ya, maaf, ini variabelnya T, berarti ekspektasi dari T ya. T, di sini T ya. Di sini ada T ya. Berarti kita tulis adalah T dikalikan dengan 3T kuadrat dt gitu ya. Atau boleh integral dari 0 sampai 1 3T pangkat 3 dt. Atau boleh kita tulis 3/4 T pangkat 4 dengan batas 0 dan 1. Atau jawabannya berapa? Jawabannya adalah 3/4 ya. Nah, jadi jawaban yang kita dapat adalah 3 kali 3/4 ditambah dengan 2. Atau 9/4 ditambah dengan 8/4 atau 17/4 ya. Nah, demikian pembahasan ekspektasi dari 3T plus 2 ya. Kita lanjut lagi, berikutnya kita lihat nomor 12. Nomor 12 itu kita mau mencari varian dari 6T ya. Oke, varian dari 6T. Nah, kita ngikut dulu sifat var. Var dari 6T ya, itu sama aja dengan 6 kuadrat dikalikan dengan var T. Var. Nah, sementara dapat varian dari T itu adalah ekspektasi dari T kuadrat dikurangi dengan ekspektasi atau mu T dikuadratkan. Gitu ya. Nah, soal nomor 12 dan nomor 13 itu sejenis ya. Maksudnya sama, cuma bedanya varian sama ekspektasi. Jadi coba kita cek lagi ekspektasi dari T itu tadi dapatnya berapa gitu ya. Coba kita cek ekspektasi dari T adalah 3/4. Jadi langkah pertama udah ketahuan ekspektasi dari T 3/4. Kemudian ekspektasi dari T kuadrat. T kuadrat. Berarti integral dari 0 sampai 1 T kuadrat dikalikan dengan 3T kuadrat dt. Atau integral dari 0 sampai 1 3T pangkat 4 dt. Atau 3/5 T pangkat 5 dengan batas 0 dan 1. Atau kita masukkan ya, 3/5 itu sama dengan 1/5 dikurangi 0/5. Jawabannya adalah 3/5. Nah, berarti varian dari T kita dapatkan berapa? Ekspektasi dari T ya, berarti 3/5 dikurangi dengan 3/4 kuadrat ya, atau 3/5 dikurangi dengan 9/16. Bikin per 80 semuanya ya. Maaf. Berarti
Berarti kita bikin di sini 80 ya. Berarti di sini 48 dikurangi dengan 45 atau jawabannya 3/80. Nah, pertanyaannya berapa dari var dari 6T? Ya, berarti 6 kuadrat dikalikan dengan var T. Ya. Atau dapat 36 dikalikan dengan 3/80. Ya, boleh kita perkecil dulu bagi 4, yang ini jadi 9, yang ini jadi 20. Atau 27/20 varian ya. Dan dipastikan juga varian itu adalah nilainya harus positif ya. Oke, baik, demikian pembahasan nomor 9, 10, 11, dan 12. Nah, kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya nomor 13 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.